Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus di Subang, Jawa Barat. Dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel, ini ada 5 lokasi yang sebenarnya dinilai sangat krusial dan menjadi petunjuk yang sangat jelas karena ada beberapa kejadian di tanggal 18 Agustus 2021 dan juga tanggal 17 Agustusnya karena proses terjadinya peristiwa tersebut dari 17 malam menuju ke 18 pagi dan kondisinya adalah PPKM ya saat itu. Ada lokasi TKP. Kalian lihat di nomor 1 ini adalah TKP yang rumah dari Ibu Tuti dan juga Mel itu kan memang di pinggir jalan. Kemudian ada nomor 2 itu adalah perkebunan dan nomor 3 adalah jalan belakang TKP dan nomor 4 adalah Alfamart dan terakhir nomor 5 adalah tempat pencucian mobil. Tempat pencucian mobil ini yang sempat dikatakan dari penyidik saat itu dibawa juga ada anjing pelacak ya. Ada dugaan ada sosok perempuan yang membuang sesuatu di kotak sampah tempat pencucian mobil tersebut. Tetapi ternyata setelah di cross check lebih detail, ya memang ada petunjuk sih menurut sumber istimewaku ditemukan bahwa di daerah tempat pencucian mobil itu ada kayak gambar atau denah. Jadi denah lokasi dari TKP ini sangat masuk akal karena apa? Dari keterangan sejumlah alat bukti yang kita perhatikan tidak ditemukan ada jejak handphone di lokasi kejadian. Artinya apa? Para pelaku bisa aja orang yang membantu, orang yang mengetahui ataupun juga dalang, mereka datang ke rumahnya Ibu Tuti di tanggal 17 Agustus malam tersebut dengan tidak membawa handphone. Tetapi bagaimana dengan gerombolan ini berkomunikasi? Bagaimana memberikan info ke yang lainnya? Mana aja sih lokasi yang CCTV-nya mati, CCTV-nya tidak aktif, itu kan juga pasti ada komunikasi satu sama lainnya. Dan dugaannya bahwa ada kertas yang ditemukan di tempat pencucian mobil tersebut, itu adalah bagian pada saat para gerombolan itu berkomunikasi, memberikan instruksi A, B, C, dan D. Itu adalah di posisi nomor 5. Kemudian bagaimana dengan Alfamart? Karena aku perhatikan beberapa YouTuber itu memberikan informasi di channel YouTube mereka mengenai CCTV. Ini CCTV apa? Apakah CCTV yang dulu dikatakan dari Polda Jawa Barat ada beberapa sosok mobil Avanza ya warna putih, kemudian juga motor NMAX. Apakah CCTV yang itu? Bukan. Kalau untuk CCTV dari kedua hal tersebut, walaupun tidak ada konfirmasi resmi dari penyidik, tetapi bisa dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Mereka tuh hanyalah kayak apa istilahnya di Indonesia tuh COD ya, cash on delivery, mengantarkan produk aja tertentu. Dan itu sudah bisa diklarifikasi karena data-datanya mereka cukup gampang didapatkan dari berbagai macam CCTV yang bisa dicek dari ya lalu lintas di kawasan Jawa Barat. Nah, CCTV ini adalah dugaannya yang berada di depan Alfamart. Karena setahu aku apalagi juga ya daerah Subang juga bukan termasuk daerah pelosok ya. Masih di Pulau Jawa, dekat juga dengan ibu kota Indonesia, Jakarta. Itu termasuk yang punya standarisasi. Pada umumnya kalau Alfamart yang ada hampir se-Indonesia itu mereka ada standarisasi adalah ada CCTV-nya. Terutama untuk area parkir. Nah, dugaannya di depan Alfamart tersebut terekam di pagi hari ada sosok yang berada di depan Alfamart. Ini sosoknya ini mungkin sudah bentuknya berubah ya sekarang karena kan ya namanya juga manusia. Mungkin 2 tahun lalu kalau kalian cek pada saat aku ngebahas kasus Subang mungkin ya perbedaannya adalah pasti tidak mungkin sama. Jadi kalian juga pada saat nanti membahas mengenai CCTV tersebut, kalian jangan membayangkan sosok tersebut sekarang, tetapi adalah sosok tersebut di 2 tahun lalu penampilannya seperti apa. Bisa aja rambutnya mungkin sudah tidak lagi gondrong tapi dipotong cepat, ataupun juga perubahan-perubahan yang lainnya mungkin nambah gemuk, nambah kurus atau sejenis itu. Nah, dari beberapa data yang aku amati di sini bahwa kemungkinan besar polisi memang sedang mendalami ada gerakan yang cukup mencurigakan, ada tipikal atau karakteristik dari CCTV yang berasal dari Alfamart tersebut yang dekat dengan lokasi TKP itu cukup mencurigakan. Cukup mencurigakannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena kan kalau aku lihat dari kondisi saat itu kan lagi PPKM.
lagi isu COVID tuh banyak banget di Indonesia, pasti aku yakin orang ini pasti memakai masker. Terus juga mungkin dengan hoodie, jaket kupluk, dan sebagainya. Nah, tetapi kan kita tidak bisa menutup mata. Memang salah satu data primernya adalah kalau CCTV itu bisa ngecek adalah mukanya seperti apa. Tetapi kan bisa dicek adalah untuk mengetahui siapakah orang tersebut, tinggi badannya, berat badannya, bajunya, dan banyak physical appearance yang bisa dicek juga. Lantas hubungannya apa dengan kasus ini? Ya kita penasaran aja sih kalau di Alfamart, di depan area Alfamart tersebut, di tanggal 18 Agustus 2021, sekitar mungkin jam setengah 6-an pagi menuju jam 6 pagi, itu ngapain dia di sana? Apakah Alfamart di dekat lokasi TKP itu bukanya 24 jam? Itu adalah pertanyaanku yang pertama. Warga Subang bisa kasih aku knowledge di konteksnya tanggal 18 Agustus 2021. Apakah bukanya jam 6 tuh sudah buka? Setahu aku sih kayaknya Alfamart itu sebagian daerah ada yang 24 jam ya. Tapi nggak tahu kalau di sini kayaknya sih mungkin aja bisa 24 jam. Tapi kalau dengan konteksnya PPKM kayaknya nggak ada deh yang 24 jam. Terus ngapain juga pagi-pagi di situ? Nah, karakteristiknya ini ada sebagian orang yang menduga-duga ini, karena nggak mungkin kalau orang ini datang ke sana hanya untuk cuma nongkrong doang. Nah, ada dugaan bahwa orang ini adalah bagian dari si gerombolan tersebut yang menghabisi Bu Tuti dan juga Amel. Bisa aja dia perannya sebagai orang yang membantu atau orang yang mengetahui, ataupun juga bahkan dia adalah pelaku utamanya. Ya, jadi menurut aku potensinya adalah 3, tapi kalau dia sebagai dalang, sepertinya agak sangat kecil kemungkinan ke arah sana. Tetapi potensi yang terbesar adalah ketiga hal peranan tadi. Ada beberapa nama yang dicurigai, yang pasti kalau aku lihat dari berbagai sumber ini kayaknya sosoknya adalah pria, teman-teman. Sosoknya pria ini apakah mirip dengan, karena kan yang masih muda lah ya, karakteristik masih muda. Karena kalau kita melihat orang tua kan ya karakteristiknya tipikalnya relatif bisa dicek. Tapi kalau yang karakteristik anak muda ya cukup kelihatan sih, mau ditutupi seperti apapun. Karena anak muda itu cara memilih baju juga ada perbedaan yang khas ya dengan orang tua. Dugaan dari masyarakat, netizen yang mengawal kasus ini adalah CCTV tersebut sosoknya adalah seorang pemuda. Jadi bukan lagi perempuan. Jadi udah kelihatan physical appearance-nya. Tetapi karena kendala memakai hoodie atau penutup wajah, itu yang ngebuat terkendala, menurutku tidak terlalu sulit sih untuk dicek lebih dalam ya. Apakah ini nama-namanya yang, kalau nama-nama saksi di kasus ini kan yang diperiksa kemarin tuh ada kedua putranya Ibu Mimin ya. Ada Abi dan juga Arigi. Itu adalah yang diperiksa. Terus juga saksi yang juga menjadi pro dan kontra adalah Danu. Nah, ada 3 nama dan juga beberapa nama lainnya yang mayoritasnya juga lebih banyak mengarah ke 3 individu ini. Apakah jangan-jangan ini adalah salah satu di antara ketiga orang ini yang berada di depan CCTV tersebut ya? Mungkin kita akan lihat nanti ya. Ini sebenarnya salah satu data yang bisa menjadi petunjuk CCTV tersebut itu adalah dengan ya alat bukti, bisa aja dengan keterangan saksi, kita melihat warga di sana, terus juga dengan keterangan ahli ya, dengan ahli digital mengecek, mungkin bisa di zoom, diperjelas lagi gambarnya, bajunya, tingginya, sebagainya, terus dicek banget teman-teman. Tetapi aku yakin, karena kasus ini sudah hampir 2 tahun, orang yang berada di tertangkap CCTV tersebut, aku yakin dia sudah sadar. Dia mengetahui mengenai informasi ini. Kalau beberapa YouTuber aja bisa mendapatkan informasi seperti ini, aku yakin banget si pelakunya, gerombolannya, mereka udah well prepare. Aku yakin bajunya pasti sudah dihancurkan, udah nggak ada lagi. Dan ingat juga, kalian jangan melihat, sekali lagi, jangan melihat kondisi yang sekarang. Ini kejadiannya adalah sekitar 2 tahun yang lalu. Kita bisa ngecek apakah mungkin 2 tahun lalu rambutnya nggak cepak tapi gondrong, atau mungkin 2 tahun lalu dia lebih kurus, atau mungkin 2 tahun lalu dia lebih gemuk, atau sebaliknya. Itu juga menjadi salah satu faktor pertimbangan. Nah, ini menurutku juga teman-teman menjadi salah satu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian dari saksi lainnya adalah Yosep ya, yang merupakan ayah dan juga suami dari kedua korban teman-teman. Yosep memang semakin kesini dia semakin yakin bahwa dia akan membuat sebuah
keterangan-keterangan yang akan membongkar kasus ini apa adanya. Tetapi dari sebagian masyarakat, netizen berpikir bahwa kayaknya Yosef ini tidak tulus 100% ingin membongkar kasus ini. Maksudnya tidak tulus itu seperti apa? Kalau takutnya nih, dugaan-dugaan netizen, seandainya nanti kasus ini melibatkan orang-orang dekatnya, let's say anggap aja orang yang dia sayang, kesannya dia ini, ataupun juga mungkin yayasan, kesannya dia ini ingin melindungi hal tersebut karena dia sudah kehilangan 2 orang keluarganya, dia tidak mau lagi kehilangan mungkin yayasan, tidak mau lagi kehilangan mungkin anaknya, karena kan tidak menutup mata ada sebagian netizen juga yang mencurigai Yoris, walaupun ini juga masih perdebatan pro dan kontra. Tetapi aku yakin sekali dengan data-data yang sudah terkumpul di Polda Jawa Barat ke penyidik dan juga dilakukan penyidikan secara maraton, pemeriksaan saksi lagi sudah belasan yang diperiksa, dan aku yakin Senin nanti juga pasti akan ada pemeriksaan lagi ke para saksi. Harusnya tahapan berikutnya sudah bukan lagi diperiksa lagi saksi ya, atau sekedar testimoni, tapi adalah untuk mencari tahu siapakah gerombolan tersebut. Kalau seandainya memang dari data-data belum bisa didapatkan siapakah pelaku utamanya, tapi aku yakin banget kadang tuh dalam kasus seperti ini tidak linear semuanya. Kan ada yang bilang, gimana mungkin Anjas dalangnya atau orang yang membantu, orang yang mengetahui bisa ditangkap kalau si eksekutornya yang dugaannya adalah orang yang nggak begitu dekat dengan Ibu Tuti dan tidak ada di dalam saksi gitu misalnya, nggak mungkin bisa ketahuan ketiga peranan tersebut. Kayaknya nggak juga ya, karena dengan alat bukti yang seperti aku jelaskan berkali-kali, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada beberapa saksi yang terlihat mencurigakan, mereka berada di lokasi-lokasi tertentu, di menjelang atau setelah terjadinya pembunuhan tersebut, kemudian keterangannya berbenturan dengan fakta-fakta dari alat bukti, yang menurut aku itu bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat, bisa menjadi peranan sebagai orang yang membantu atau orang yang mengetahui. Jadi kita berikan dukungan support moral ke penyidik dari Polda Jawa Barat ini, agar jangan takut untuk mengungkap siapakah gerombolan tersebut. Aku yakin kalau untuk menangkap, aku yakin banget ya dalam kasus ini, kalau untuk si eksekutornya, pelaku utama, dugaanku adalah orang yang kenal dengan Ibu Tuti dan juga Mel, tetapi tidak kenal yang secara intimate, hanya kenal biasa aja. Tetapi kalau untuk orang yang membantu, yang mengetahui atau bahkan juga dalang, tidak bisa dipungkiri banyak alat bukti menunjukkan mereka bukanlah orang yang jauh, tapi adalah orang yang sudah mengetahui keseharian Ibu Tuti sama Amel, terus juga orang yang kenal dekat dengan beberapa alat bukti, ya misalnya adalah kita ketahui ada keterangan sejumlah saksi yang melihat di tanggal 17 Agustus malam tersebut, beberapa jam sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, kan mereka berada di luar, katanya lagi ada kumpul-kumpul, ngobrol, bahkan juga ditemukan ada nasi goreng di sana, di aluminium foil, artinya ada orang yang bawa nasi goreng, datang ke sana, Bu, saya bawa nasi goreng ya, dan itu pun malam-malam, dan itu pun juga konteksnya PPKM, yang orang tidak mau keluar sebenarnya. Ini adalah petunjuk yang sangat signifikan, yang menurut aku tidak harus kalau pelaku utamanya tidak tertangkap sekarang, tapi yang ketahuan pertama adalah orang yang membantu atau orang yang mengetahui. Ya menurut aku ini bisa menjadi jalan masuk, tidak linear, karena setiap kasus itu unik tergantung dari konteksnya seperti apa. Kita akan terus kawal kasus ini hingga tuntas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terakhir, tinggalkan like dan juga subscribe, juga follow Instagram, Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.